pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Horeb secara virtual. Pemberita firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Marta. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yuk. Saat teduh dimulai. Mari adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Muda-Mudi 100, Datanglah Tuhan. Kita bernyanyi secara bersama-sama. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan. Pembuka, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang berserta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh kembali mengizinkan kami semua, teruna-terunamu Tuhan, untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan masuk dalam litani pujian. Kalian undang adik-adik untuk membuka Alkitab. Kita membaca dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ya adik-adik. Kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagi memuji nama Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 52, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat.
Oke, adik-adik, kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan baca dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Siapkan dulu adik-adik kitabnya. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan akan kesalahan dosa kami ya Tuhan Yesus. Kembali kami ya Tuhan Yesus akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi ya Tuhan agar kami dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca secara bersama-sama dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Pelayanan-pelayanan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Adik-adik, kita sudah membaca dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayanan-pelayanan perjanjian yang baru. Adik-adik, kakak mau nanya ke adik-adik. Adik-adik lebih suka pujian atau dapat hinaan? Ayo. Tentu dong. Bukan hanya adik-adik di rumah, tapi kita semua manusia lebih senang mendapatkan pujian dibandingkan hinaan. Apalagi pujian itu adalah hasil karya kita, hasil kerja keras kita, ya kan? Lebih senang tuh mendapat pujian daripada hinaan. Pada pagi hari ini kita khotbah bertema yaitu rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita juga mau belajar nih dari Paulus. Tadi kita sudah baca. Kenapa? Karena Paulus yang dia lakukan pelayanannya itu untuk Tuhan. Pujiannya itu untuk Tuhan. Pada dasarnya pembacaan firman kita pada pagi hari ini adalah jemaat Korintus yang sebagian besar suka pujian,
Tapi pujian yang mereka buat itu bukan untuk Tuhan, melainkan untuk dirinya sendiri, biar dipuji kembali oleh orang lain. Tapi mereka mendapat pujian bukan untuk Tuhan. Nah, Paulus mau menekankan bahwa pelayanan yang dia lakukan janganlah mencari pujian dari orang untuk diri sendiri, tapi hendaklah pujian itu hanya untuk Tuhan. Dan Paulus juga mau berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kita bisa lihat itu di sama-sama adik-adik kita lihat di 2 Korintus 10 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya kan? Tetapi barang siapa yang mau bermegah, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, terkadang kita manusia sendiri, bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa, terkadang kita menjadi sombong. Sombong karena apa? Karena hal yang kita lakukan. Karena karya yang kita buat. Jadi kita ngerasa, wah, ini kan karena kehebatan saya. Itu kan karena kepintaran saya bisa dapat semuanya. Tapi mana kerendahan hati kita untuk Tuhan? Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang saya terima hari ini. Saya dapat ranking 1 Tuhan di sekolah. Itu karena bukan karena kepintaran saya saja, tapi melainkan karena kasih yang kau berikan kepada saya Tuhan. Itu karena berkat yang kau berikan kepada saya Tuhan. Itu dengan penuh kerendahan hati dan mengucap syukur kita kepada Tuhan. Atau kita melakukan pelayanan di mana saja, misalnya di sekolah minggu jadi gitaris. Wah, bagus nih. Dipuji-puji sama teman-teman. Ih, main gitarnya hebat, jago. Langsung, iya dong. Bahasa gaulnya gue gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Itu udah menjadi sombong. Ya kan? Jadi tidak rendah hati. Tuh, coba adik-adik flashback. Pernah gak kita kayak gitu? Pernah gak kita melakukan sesuatu menjadi sombong, besar kepala? Tapi bukan karena mengucap syukur. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Oke, coba kita mengubah hidup kita untuk merendahkan hati kita. Segala yang kita terima itu karena kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan janganlah kita seperti itu. Kalau andai kita seperti itu terus kita nggak mendapatkan pujian, apa yang kita terima? Marah, sakit hati, kecewa. Itu yang kita terima. Kalau andai kata kita mengandalkan diri sendiri. Ya kan? Ingat adik-adik, kita ini kakak dan adik-adik semua itu cuma alat. Sedangkan Kristus adalah sumber dari segala yang baik. Yang baik yang kita terima. Apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan saat itu karena Tuhan. Ya kan? Karena Allah. Tadi kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 2.
Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya kan? Kita ini adalah surat pujian. Surat pujian di mana, Kak? Di mana saja, biar kita dapat dilihat semua orang. Mau itu di rumah, mau itu di sekolah, mau itu di sekolah minggu. Ya, itu kita dapat pujian dimanapun kita berada, itu buat Tuhan. Dan kita harus dapat, Paulus dia pelayanan di mana saja, mau itu di kota, di dalam desa-desa, disamperin oleh Paulus. Nah, kita harus belajar dari Paulus kayak gitu. Kita pelayanan kita harus di mana saja, harus kapanpun. Tapi ingat, pelayanan yang kita lakukan itu buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri, biar dia agung-agungkan. Itu yang mau kita belajar di pagi hari ini, adik-adik. Nah, kakak punya tugas buat adik-adik semuanya. Adik-adik cobalah buat beritakanlah kabar baik atau pujian melalui IG story adik-adik dengan cara buat misalnya puisi, buat TikTok yang zaman sekarang kan, atau video-video apapun itu, bentuk karyanya, poster kah, apa-apa, semuanya itu adik-adik update di IG story adik-adik dengan @terunahoreb dan @gpibhoreb. Nah, untuk itu ada rewardnya. Untuk 3 yang terbaik, kakak akan kasih reward buat adik-adik. Di minggu depan kita akan umumin siapakah hasil karya yang terbaik. Dan di minggu depan, kalau andai kata kita Zoom, kita akan tampilin karya adik-adik juga. Nah, tolong adik-adik dibuat itu tugasnya. Ada hadiah yang menarik buat adik-adik. Ekspresikan pujian adik-adik untuk Tuhan melalui apapun itu, bentuknya apapun juga. Mau video, mau TikTok, mau yang lain, poster, gambar, atau apapun. Itu coba adik-adik lakukan. Oke, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, semoga firman Tuhan yang kita baca pada hari ini bisa dilakukan di rumah atau di kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah kami anak-anak-Mu ini ya Bapa melayani-Mu dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Marta. Sekarang kita akan kembali merespon firman Tuhan melalui puji-pujian. Kita bernyanyi buat Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 105. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Jadi kita masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu.
Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami, Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberi perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana malapetaka pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua ya Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Dan kami juga mau berdoa untuk wabah COVID yang boleh terjadi di Indonesia. Biarlah tangan-Mu membantu dalam mengatasi wabah ini dan semoga dapat terkendali dengan baik. Engkau juga memberikan tenaga medis dan aparat keamanan dan juga masyarakat agar saling membahu menangani wabah ini, agar tidak tersebar luas dan lebih banyak lagi di Indonesia. Tak lupa kami juga mau mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, terutama di GPIB Horeb ini. Engkau mau memberkati pelayanan gereja-Mu dari pendeta, majelis, dan keenam pelkat di dalamnya, agar kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan di tempat ini, agar dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah apa yang kami kerjakan juga dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau ingin berdoa untuk keluarga kami, pekerjaan, bahkan pendidikan yang kami tempuh. Bentuk keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami juga mau berdoa atas segala pergumulan yang boleh kami hadapi ya Tuhan, agar kami bisa selalu diberikan sukacita dan juga solusi untuk mendapatkan yang terbaik yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan persembahan, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 34. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Mari adik-adik, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui persembahan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah
maju terus, angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Adik-adik, kita masuk dalam akhir ibadah kita. Marilah adik-adik untuk menutup ibadah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kau juga masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta semangat. Dan kami sudah juga memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Engkau juga menyertai setiap aktivitas yang boleh kami lakukan dimanapun kami berada ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu dan terima kasih adik-adik. Jangan lupa lakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dah, adik-adik. Happy Sunday. Selamat bertemu di minggu depan. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Walaupun tetap secara virtual, Kak Alin berharap adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah virtual Pelkat PT selanjutnya di minggu yang akan datang. Nah, jangan lupa ya adik-adik, tetap harus jaga kesehatan. Pakai masker kalau adik-adik mau keluar rumah dan jaga jarak dengan orang lain. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.